going merry. 7 tahun yang lalu di desa Sirup, terlihat seorang bocah bernama Usop yang sedang berteriak-teriak bahwa bajak laut datang dan menyerang. Hal itu sering dilakukannya hingga dia dewasa. Namun ternyata tak pernah ada bajak laut yang datang ke desanya. Sementara itu, Luffy menunjukkan bendera bajak laut buatannya kepada Nami dan Zoro, tetapi mereka sama sekali nggak tertarik. Luffy berkata kalau dia butuh kapal yang lebih layak untuk pergi ke Grand Line. Nami menyarankan untuk pergi ke pulau terdekat, yaitu Kepulauan Gecko. Sesampainya di sana, Nami mengajak mereka ke desa Sirup karena di sana terkenal dengan tempat perakitan kapal. Mereka lalu berpencar untuk mencari kapal yang bagus dan cocok. Tak lama kemudian, Luffy menemukan sebuah kapal berkepala domba yang membuatnya langsung tertarik. Ternyata di sana ada Usop yang sedang bekerja di galangan kapal itu. Mengetahui Luffy mau membeli kapal itu, Usop berkata kalau dia kenal dengan pemilik kapal yang juga merupakan sahabatnya. Dia akan mengantarkan Luffy dan yang lainnya untuk menemui si pemilik kapal. Di sisi lain, Laksamana Gap memerintahkan para kadet untuk latihan memasang tali kapal. Koby yang udah pengalaman di laut bisa melakukannya dengan baik. Mengetahui itu, Laksamana Gap meminta Koby untuk ikut dengannya. Ternyata Laksamana Gap mengajak Koby ke ruangannya untuk menemaninya bermain Otelo. Di tempat sirkus, Bagi kedatangan seorang pria aneh yang menghajarnya hingga pingsan. Bagi dibawa menemui ketua manusia ikan, yaitu Arlong. Arlong berkata kalau dia adalah penguasa East Blue dan meminta Bagi untuk membayar upeti. Bagi yang ketakutan lalu memberitahu mengenai Luffy yang ingin mencari harta karun One Piece. Bagi berkata kalau dia bisa membantu Arlong untuk menemukan Luffy. Kembali ke Luffy dan kawan-kawan. Mereka udah sampai di rumah si pemilik kapal yang sangat mewah. Ternyata pemilik rumah dan juga sahabat Usop adalah seorang wanita bernama Kaya yang selalu ditemani asistennya bernama Klahadore. Di sana juga ada 2 orang pembantu bernama Buci dan Sam. Mengetahui Usop datang bersama Luffy dan kawan-kawan, Kaya mengajak mereka untuk makan malam bersama. Namun, Klahadore meminta mereka untuk mandi dan ganti pakaian dulu. Usop diam-diam masuk ke dalam kamar Kaya untuk memberikan kado ulang tahun untuknya. Usop lalu menceritakan petualangan serunya yang tentu saja cuma karangannya. Namun, Kaya sangat menyukai cerita Usop hingga dia terbatuk-batuk. Kaya menyuruh Usop untuk mengambilkan teh berwarna biru. Kaya berkata kalau teh itu bisa membuatnya lebih baik dari sakit yang selama ini dideritanya. Ternyata Klahadore mempunyai niat jahat kepada Kaya. Bersama dengan Buci dan Sam, mereka akan membunuh Kaya pada saat tengah malam. Ketika makan malam akan dimulai, mereka kedatangan seorang pria bernama Mary yang merupakan pengacara Nona Kaya. Dalam kesempatan itu, Luffy berterus terang kepada Kaya mengenai siapa dirinya dan tujuannya yang ingin memiliki kapal berkepala domba. Melihat sikap Luffy yang gak sopan, Klahadore pun mengusirnya. Namun Kaya melarangnya dan membiarkan mereka untuk menginap di sana semalam. Sementara itu, Helmeppo melapor kepada Laksamana Gap kalau dia menemukan bendera bajak laut di Kepulauan Gecko. Garp lalu memerintahkan Koby dan Helmeppo untuk mencari bajak laut tersebut. Kembali ke rumah Kaya. Di sana terungkap bahwa Klahadore ingin mengambil alih kepemilikan bisnis perakitan kapal dari tangan Nona Kaya. Mengetahui itu, Mary pun gak setuju. Dia ingin membahas hal ini dengan Kaya terlebih dahulu. Tiba-tiba, Klahadore mengeluarkan jurus menghilang dan membunuh Mary dengan menggunakan senjatanya. Kembali ke Nami yang sedang mencuri barang-barang milik Kaya. Namun sayangnya, dia ketahuan oleh Kaya karena salah masuk kamar. Tetapi, Kaya nggak marah dan malah membiarkan Nami mengambilnya. Kaya curhat kepada Nami bahwa meskipun dia bergelimang harta, tetapi dia merasa tidak bahagia. Kaya lalu cerita kepada Nami mengenai Usop. Sejak kecil, Usop yang sebatang kara dipekerjakan oleh orang tua Nami di galangan kapal miliknya. Kaya suka mendengar cerita Usop mengenai berbagai petualangan hayalannya. Sementara itu, Luffy, Zoro, dan Usop yang gak bisa tidur terlihat sedang berada di dapur.
Usopp bercerita kepada Luffy dan Zoro mengenai kedekatannya dengan Nona Kaya. Usopp lalu bercerita mengenai ayahnya Yasop yang sedang pergi melaut dan belum kembali. Mendengar nama Yasop, Luffy pun terkejut karena dia adalah salah satu kru Kapten Shanks. Luffy yang kelaparan lalu menemukan sup berwarna biru dan dia pun memakannya sampai habis. Sementara Zoro dan Usopp pergi ke gudang untuk mencari minuman. Di sana, mereka nggak sengaja menemukan Mary yang sudah tak bernyawa. Tiba-tiba, Klahadore dan anak buahnya muncul. Ternyata, Klahadore adalah kapten bajak laut Black Cat alias Kuro. Zoro yang mencoba menyerangnya, tiba-tiba dipukul dari belakang hingga pingsan. Sementara Usopp yang ketakutan, beruntung bisa melarikan diri. Kemudian, Kuro menyuruh Buci dan Sam untuk membuang Mary dan Zoro ke dalam sumur. Usopp berlari ke rumah penduduk untuk meminta pertolongan. Namun sayangnya, para penduduk nggak percaya dengan Usopp. Ketika Usopp merasa putus asa, tiba-tiba Koby dan Helmeppo datang. Usopp lalu menceritakan semuanya kepada Koby dan mengajak mereka ke rumah Kaya. Di dalam sumur, Zoro ternyata masih hidup. Namun dia terjebak di dalam sumur yang sangat dalam. Sementara itu, Nami menemukan Luffy yang pingsan akibat memakan sup beracun. Melihat Kuro dan anak buahnya datang, Nami pun segera bersembunyi di dalam lemari. Nami menguping pembicaraan mereka dan mengetahui kalau sup tersebut beracun. Tak lama kemudian, Koby dan Usopp datang bersama para marinir. Melihat Kuro keluar, Usopp menyuruh Koby untuk segera menangkapnya. Tetapi Kuro yang licik berkata kalau Usopp adalah orang gila yang suka ngomong gak jelas. Helmeppo berkata kalau mereka datang untuk mencari buronan bernama Luffy. Kuro lalu menyuruh anak buahnya untuk membawa Luffy yang pingsan dan memberikannya kepada mereka. Setelah itu, dia menyuruh Koby dan yang lainnya untuk pergi. Di dapur, Nami yang melihat Sam lagi sendirian, dia pun keluar dan menghajarnya dengan panci. Kembali ke Zoro yang sedang berusaha memanjat sumur. Zoro teringat masa kecilnya di mana pada saat latihan gurunya selalu mengajarinya untuk pantang menyerah. Namun Zoro tetap nggak bisa menang dari saingannya, yaitu seorang wanita bernama Kuina. Zoro lalu menantang Kuina untuk kembali bertarung dengan menggunakan pedang beneran. Namun, Zoro yang menggunakan dua pedang masih tetap nggak bisa mengalahkannya. Akhirnya, Zoro dan Kuina pun berjanji kalau mereka berdua akan selalu berlatih bersama setiap hari hingga salah satu di antara mereka akan menjadi pendekar pedang terhebat. Namun keesokan harinya, Zoro mendapat kabar dari gurunya bahwa Kuina telah meninggal dunia. Dalam acara peringatan kematian Kuina, Zoro meminta izin kepada gurunya untuk meminta pedang milik Kuina. Hal itu untuk selalu mengingatkannya akan janjinya bersama Kuina. Sementara itu, Usopp pergi ke kamar Kaya dan memberitahunya mengenai Klahadore yang merupakan seorang bajak laut jahat yang ingin membunuhnya. Usopp mengajak Kaya untuk segera pergi. Namun, Kaya nggak percaya dengan ucapan Usopp dan malah menyuruhnya untuk pergi. Tetapi, Usopp tetap nggak mau pergi karena dia akan selalu menjaga Nona Kaya. Balik lagi ke dapur, Kuro menyuruh Buci untuk melockdown rumah, sementara dia akan membunuh Nona Kaya. Masuk ke dalam kamar Kaya dan memberitahunya mengenai teh beracun yang selalu diminumnya. Nami meyakinkan Kaya untuk segera kabur bersamanya. Mereka melalui jalan rahasia yang akan menuju ke kamar orang tua Kaya. Namun, gara-gara Nona Kaya batuk-batuk, akhirnya mereka pun ketahuan oleh Kuro. Sementara itu, dengan bersusah payah, Zoro akhirnya berhasil keluar dari dalam sumur. Di tengah jalan, Luffy tiba-tiba tersadar dan muntah di baju Helmeppo. Luffy berkata kalau dia harus kembali untuk menyelamatkan Kaya dan teman-temannya. Helmeppo lalu menodongkan pistolnya ke arah Luffy. Untungnya Zoro datang dan menghajar Helmeppo hingga pingsan. Setelah itu, Luffy dan Zoro segera bergegas ke rumah Kaya.
Di sisi lain, Nami, Kaya, dan Usopp yang sudah berada di kamar orang tua Kaya lalu berusaha membuka blokade rumah. Tetapi mendengar Kuro sudah mendekat, mereka pun segera bersembunyi. Kuro marah-marah sambil berkata kalau dia selama ini sudah muak berpura-pura baik. Kaya dan Nami lalu keluar dan berusaha menyerangnya. Ketika Kuro akan membunuh Kaya, tiba-tiba Luffy menghentikannya. Luffy berusaha menyerang Kuro, tetapi Kuro lagi-lagi menggunakan jurus menghilangnya dan berhasil melukai Luffy. Sementara Zoro dihadang oleh Bucci dan Sam dan mereka pun bertarung. Setelah bertarung dengan sengit, akhirnya Zoro berhasil mengalahkan mereka berdua. Begitu pula dengan Luffy yang akhirnya berhasil mengalahkan Kuro dengan jurus Gomu Gomu. Sebagai ungkapan terima kasih, Kaya akhirnya memberikan kapal yang diinginkan Luffy yang diberi nama Going Merry. Luffy lalu mengajak Usopp untuk ikut menjadi krunya. Dengan berat hati, Usopp mengucapkan salam perpisahan kepada Kaya. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke Grand Line. Ketika mereka sedang bersantai, tiba-tiba kapal mereka diserang oleh kapal marinir. Namun yang lebih mengejutkan adalah Luffy melihat Laksamana Gap yang ternyata adalah kakeknya.